Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget dalam dunia pendidikan, yaitu benang merah antara sikap seorang siswa dengan kesuksesan mereka. Kita akan kupas tuntas gimana sikap itu bukan sekedar mood sesaat, tapi justru jadi kunci utama buat membuka potensi dan motivasi belajar yang sesungguhnya. Nah, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih sikap itu penting banget? Terus kita coba definisikan apa itu sebenarnya sikap belajar. Habis itu kita akan bedah 3 komponen utamanya. Kita lihat gimana sikap bisa jadi bahan bakar motivasi, dan kita tutup dengan peran guru yang super krusial sebagai motivator. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Apa sih rahasia di balik kesuksesan seorang siswa? Apa murni karena otaknya encer? Atau karena fasilitas sekolahnya yang canggih? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih mendasar. Dan ternyata jawabannya itu simple banget tapi kuat. Berdasarkan riset yang kita pelajari, semuanya ya dimulai dari sikap. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Kenapa sikap itu penting banget? Satu hal yang perlu kita ingat, ini bukan cuma soal ayo berpikir positif. Bukan. Sikap itu adalah fondasi loh. Fondasi kokoh yang menopang seluruh bangunan prestasi akademis seseorang. Coba deh perhatiin alurnya ini. Sikap belajar yang positif itu tuh kayak pemicu yang nyalain api motivasi. Nah, motivasi yang udah membara inilah yang ujung-ujungnya bakal mendorong prestasi. Ini adalah sebuah rantai sebab akibat yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Oke, kalau tadi kita udah ngerti kenapanya, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan sikap belajar itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng konsep kunci ini. Jadi gini, secara psikologis sikap itu bisa dibilang semacam status mental atau niat di dalam diri kita yang nentuin gimana kita bakal merespon sesuatu. Ini tuh adanya di dalam, nggak kelihatan langsung, tapi bisa kita baca dari perilaku orang. Anggap aja kayak kompas batin yang tanpa kita sadari ngarahin setiap langkah kita. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngertiin sesuatu yang nggak kelihatan ini? Nah, untungnya para ahli psikologi itu sepakat. Konsep sikap yang kelihatannya abstrak ini ternyata bisa kita pecah jadi 3 bagian utama yang gampang banget dipahami. Nah, ini dia 3 serangkaiannya. Kognitif, ini soal pikiran dan keyakinan kita. Terus, afektif, ini soal perasaan dan emosi kita. Dan terakhir, perilaku, ini soal tindakan dan niat kita. Gampang kan ingatnya? Pikiran, perasaan, tindakan. 3 pilar ini yang ngebangun semua sikap kita. Biar makin kebayang, yuk kita pakai contoh klasik dari seorang psikolog, Walgito, buat ngebedah 3 komponen tadi. Contohnya, sikap kita terhadap senjata nuklir. Yang pertama, kognitif. Ini adalah komponen pikiran. Isinya itu semua hal yang kita tahu atau kita yakini soal sesuatu. Fakta, pengetahuan, keyakinan pribadi, semua masuk sini. Nah, dalam contoh senjata nuklir, komponen kognitif itu ya pengetahuan kita. Misalnya, berapa sih daya hancurnya? Atau negara mana aja yang punya? Kedua, afektif. Ini komponen perasaannya. Disinilah emosi kita bermain. Kita suka atau nggak suka, merasa positif atau negatif. Contohnya, kita mungkin jadi ngerasa cemas, takut kalau ngebayangin kehancuran akibat senjata nuklir. Nah, rasa takut dan cemas itulah komponen afektifnya. Dan yang ketiga, perilaku. Ini komponen tindakannya. Nah, ini penting. Ini bukan cuma tindakan yang udah dilakuin, tapi juga kecenderungan atau niat untuk bertindak. Ini tuh gabungan dari pikiran dan perasaan kita tadi. Misalnya, karena kita tahu bahayanya dan kita merasa takut, muncullah niat untuk ikut demo atau tanda tangan petisi menentang senjata nuklir. Dan yang keren, model 3 komponen ini bukan cuma teori satu orang loh. Kalau kita lihat di sini, banyak banget ahli. Ada Secord and Bachman, ada Robbins, ada Walgito. Mereka semua setuju dengan struktur 3 bagian ini. Istilahnya mungkin ada yang beda dikit ya. Ada yang bilang cognitive atau behavior. Tapi intinya sama persis, pikiran, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa semua teori ini ke dunia nyata di kelas? Nah, sekarang kita bakal hubungin langsung model sikap ini ke mesin penggerak utama dalam belajar, yaitu motivasi. Jadi alurnya tuh gini, simple tapi dampaknya luar biasa. Sikap yang positif, yang isinya keyakinan dan perasaan yang baik, itu bakal ningkatin motivasi. Nah, motivasi yang kuat inilah yang jadi bahan bakar buat mencapai hasil atau prestasi yang lebih baik. Nyambung kan?
Kalau menurut sumber kita, motivasi itu adalah semacam daya dorong total yang bikin kegiatan belajar itu dimulai, terus berjalan, dan tetap di jalur yang benar. Coba deh bayangin, motivasi itu kayak mesin lokomotifnya yang narik gerbong-gerbong proses belajar biar nggak berhenti di tengah jalan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang paling bisa kita terapin, peran guru sebagai motivator. Di sini kita bakal fokus banget ke gimana pentingnya peran seorang pendidik buat ngebentuk sikap positif dan nyalain api motivasi siswanya. Menurut seorang ahli bernama Gunawan, ada 4 hal penting nih yang ngaruh banget ke motivasi siswa. Pertama, cita-cita mereka. Kedua, kemampuan mereka. Ketiga, kondisi mereka, baik fisik maupun psikologis. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang mendukung. 4 hal ini nih yang bisa jadi tombol buat para guru. Dan ini dia nih, toolkit praktisnya. Ada 8 strategi konkret dari si Dijabat. Coba deh kita lihat beberapa yang penting banget. Bangun suasana kelas yang akrab dan dinamis, tanamkan rasa percaya diri, dan ini nih, yang krusial, hilangkan rasa takut gagal atau takut salah. Ini bener-bener kayak resep yang bisa langsung dicoba di kelas manapun. Jadi, yuk kita tutup sesi ini dengan sebuah renungan. Pertanyaan ini bukan cuma buat guru ya, tapi buat kita semua. Mau kita orang tua, kakak, teman, atau siapapun. Setelah kita tahu semua ini, sikap positif mana sih yang bakal kita bantu bentuk di diri seseorang dimulai dari besok?